Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia kesehatan, karunia keimanan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga sampai detik ini kita dapat menunaikan ibadah wujud pengabdian kepada Allah dengan sempurna. Ikhwatal iman fillah, hari-hari di awal bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah telah kita lewati. Puasa Arafah pun telah kita tunaikan sebagai wujud pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan rangkaian ibadah yang sangat utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, kita berdoa dan berharap semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, puasa Arafah pada 9 Dzulhijjah adalah merupakan puncak dari ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Dan kita yang tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji di puncak hari Arafah, kita juga disunnahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan puasa sunnah sebagai wujud ittiba'ur rasul, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman fillah, sungguh bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan hari-hari di 10 hari pertama yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian di tanggal 10 kita akan menyembelih hewan kurban sebagai wujud pengabdian kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita beribadah kepada Allah juga memiliki sisi kemanfaatan untuk kemanusiaan, dapat berbagi sebagian rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bagi siapapun yang diberi kemampuan untuk berkurban, itulah salah satu bukti bahwa segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagiannya kita dermakan, sebagian kita infakkan untuk berbagi kepada sesama, terkhusus kepada sesama umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, bahwa masing-masing umat kami jadikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mansakan, ritual kurban sebagai wujud pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya harus ada penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu hewan ternak yang kita siapkan untuk dialirkan darahnya, maka disitulah kita menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membesarkan namanya. Dan itu adalah bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutan ayat ini kemudian mengingatkan kepada kita bagaimana akidah tauhid kita diteguhkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa. Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah kalian semua, kita semua berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, jika semua rangkaian ibadah sejak awal bulan Dzulhijjah yang kemudian ditandai dengan kurban, dengan senantiasa juga memelihara ibadah salat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, wa basyiril mukhbitin,
kita diberi kabar gembira dengan berstatus sebagai al-mukhbitin, adalah pribadi-pribadi yang berkarakter mukhbitin, tunduk dan taat tawadhu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dimaksud dengan al-mukhbitin itu? Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 35, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Pribadi-pribadi al-mukhbitin yang taat, tunduk dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi mendapatkan perintah menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, hatinya bergemetar, melakukan perenungan yang kemudian yakin bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergetar hatinya. Itulah yang dimaksud dengan al-mukhbitin. Kemudian yang kedua, was-sabirina 'ala ma asabahum, menjadi pribadi yang sabar terhadap segala sesuatu yang menimpa dirinya, seperti yang dibuktikan oleh Nabi Ismail alaihissalam ketika mendapatkan berita dari ayahanda tercintanya Ibrahim alaihissalam untuk disembelih. Maka beliau Ismail alaihissalam sebagai anak yang soleh, sebagai putra yang soleh, sabar terhadap berita yang menurut dirinya itu tidak mengembirakan. Tapi karena semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mimpi itu benar, maka lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam menerimanya dengan sabar. Ikhwatal iman fillah. Yang ketiga, wal muqimis shalah, adalah pribadi-pribadi yang menegakkan salat, ibadah salat 5 waktu dijaga sedemikian rupa. Sebagaimana doa Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam saja berdoa kepada Allah untuk menjadi pribadi yang dapat menegakkan salat. Termasuk keturunan-keturunan beliau didoakan untuk menjadi pribadi yang dapat menegakkan salat. Maka ikhwatal iman, apalagi kita yang bukan nabi dan rasul, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu kita harus benar-benar bersungguh-sungguh membuktikan bagaimana dapat menjadi pribadi yang dapat menegakkan salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, ciri dari al-mukhbitin, pribadi-pribadi yang tunduk dan taat kepada Allah, tak lain adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah rizki-rizki yang diberikan oleh Allah, sebagiannya diinfakkan. Dan di 10 Dzulhijjah ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus orang-orang yang diberi kemampuan, diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di samping kita diperintahkan salat, wanhar, berkurbanlah. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-Hajj ayat 134, wa mimma razaqnahum yunfikun. Suka berinfak, suka bersedekah, suka berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.